Pendidikan Biologi Palembang. Di sini saya akan memaparkan proposal penelitian saya yang berjudul Keanekaragaman jenis tumbuhan air di ekosistem rawa Lebak Kranji Bukit Lama dan kontribusinya terhadap pembelajaran SMA. Pendahuluan itu ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian. Metodologi penelitian, yang pertama ada metode penelitian, dua tempat dan waktu penelitian, ketiga bahan dan alat, keempat prosedur kerja. Yang pertama latar belakang. Menurut Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan 2015 mengatakan, keanekaragaman tipografi wilayah Sumatera Selatan menjadikan provinsi ini memiliki berbagai macam ekosistem. Beberapa macam ekosistem yang terdapat di wilayah Sumatera Selatan diantaranya ekosistem mangrove, ekosistem hutan hujan pegunungan, dan ekosistem rawa lebak. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013, rawa adalah wadah air beserta air dengan daya yang tergantung di dalamnya, tergenang terus-menerus atau musiman, terbentuk secara alami di lahan yang relatif datar atau cekung dengan endapan mineral atau gambut, dan ditumbuhi vegetasi yang merupakan suatu ekosistem. Menurut Odum dan kawan-kawan 2005, salah satu komunitas yang memiliki peranan penting yang terdapat di sekeliling rawa adalah komunitas tumbuhan air atau makropites. Tumbuhan air merupakan tumbuhan yang tinggal di sekitar air, dalam air yang berfungsi sebagai produsen penghasil energi pada suatu ekosistem. Menurut Boyne 1968, produsen pada suatu ekosistem air tawar terdiri dari dua tipe, yaitu tanaman yang kebanyakan anggota divisi Spermatophyta atau tanaman berbiji, dan fitoplankton atau tanaman hijau yang mengapung. Keberadaan tumbuhan air yang hidup dengan baik dan akan menciptakan produktivitas peranan air yang tinggi dan menghasilkan keanekaragaman biota akuatik yang tinggi pula. Beberapa peranan tumbuhan air yang sangat penting adalah sebagai produsen primer, sebagai habitat biota, tempat perlindungan, dan tempat menempel berbagai hewan dan tumbuhan atau alga. Menurut Jumberry dan kawan-kawan 2006, perbedaan struktur dan komposisi ekosistem yang berbeda dari kondisi alaminya ini menyebabkan perbedaan karakter ekosistem yang mempengaruhi keanekaragaman dan kelimpahan biota di dalamnya. Misalnya keanekaragaman tumbuhan yang terdapat di kawasan tersebut, karena dalam kondisi alami, bahan rawa dapat ditumbuhi oleh berbagai tumbuh-tumbuhan, baik tumbuhan air, sejenis rumputan, vegetasi semak, kayu-kayuan maupun herba. Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jenis-jenis tumbuhan yang terdapat di laut tawar beserta tipe habitatnya dan persen penutup setiap jenis yang ditemukan. Hasil sumbangan penelitian ini digunakan sebagai materi pembelajaran di SMA kelas 10 pada kurikulum 2013 pada kompetisi dasar 3.2 yaitu menganalisis berbagai tingkat keanekaragaman hayati di Indonesia beserta ancaman dan pelestariannya. Yang kedua, rumusan masalah. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana keanekaragaman jenis dan persen penutup tumbuhan air di ekosistem rawa Lebak Kranji Bukit Lama. Adapun batasan masalah, agar penelitian ini terarah dan memiliki ruang lingkup yang jelas serta mempermudah dalam memahami masalah, maka perlu adanya pembatasan masalah, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, objek penelitian ini adalah tanaman air pada ekosistem perairan tawar rawa Lebak Kranji Bukit Lama. Yang kedua, parameter dalam penelitian ini adalah keanekaragaman jenis dan persen penutupan tumbuhan air di ekosistem rawa Lebak Kranji Bukit Lama. Adapun tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keanekaragaman jenis dan persentase penutup tumbuhan air di ekosistem rawa Lebak Kranji Bukit Lama. Manfaat penelitian, yang pertama, memberikan contoh alternatif kontekstual bagi materi pembelajaran biologi di SMA kelas 10 pada kompetisi dasar 3.2 menganalisis berbagai tingkat keanekaragaman hayati di Indonesia beserta ancaman dan pelestariannya. Yang kedua, memberikan ketersediaan data
dan informasi tumbuhan air dalam rangka pengelolaan sumber daya rawa yang akan menghasilkan nilai konservasi. Dalam metodologi penelitian, yang pertama itu ada metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode survei deskriptif dengan tujuan untuk memberikan deskriptif atau gambaran mengenai vegetasi di rawa yang terdapat di Bukit Lama. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah metode kuadrat. Tempat dan waktu penelitian ini berjalan di Lebak Kanji, Bukit Lama, Pendidikan Fakultas Keguruan dan Ilmu Kependidikan Universitas Sriwijaya pada waktu September 2020 sampai selesai. Adapun bahan dan alat, bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sampel air dan tumbuhan air. Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah plastik transparan, gunting, karton, kardus, koran, alat tulis, meteran, label, jarum, benang, GPS, kamera HP atau digital. Adapun prosedur kerja, pengambilan sampel dilakukan dengan metode kuadrat. Diletakkan 5 plot di lokasi yang berbeda. Ukuran plot berturut-turut adalah 20 x 20 meter untuk pohon, 10 x 10 meter untuk perdu, 5 x 5 meter untuk semak, 2 x 2 meter untuk herba. Pada setiap plot, data yang diambil adalah nama, jumlah, dan tajuk pohon dari masing-masing jenis tumbuhan untuk melakukan kerapatan, kerimbunan, dan frekuensi. Tumbuhan yang ditemukan langsung difoto di tempat. Spesimen yang dikoleksi diusahakan meliputi berupa spesimen tumbuhan dengan bagian tubuh yang lengkap seperti akar, batang, daun, dan bunga kalau ada. Sampel tumbuhan diambil, diberi label, identifikasi dan klasifikasi. Spesimen yang terkoleksi diamati satu persatu dengan mengamati morfologinya. Di penelitian saya ada untuk herbarium. Pembuatan herbarium ini didasarkan menurut Anderson 1989 dengan beberapa proses penting, dimulai dari pengepresan, pengeringan, pengeplakan, dan penyimpanan spesimen. Adapun kerapatan, dominasi, dan frekuensi. Hasil perhitungan persentase dari parameter kerapatan, dominasi, dan frekuensi diperoleh nilai penting dari setiap jenis tumbuhan. Ditentukan berdasarkan jumlah kerapatan relatif, dominasi relatif, dan frekuensi relatif. Berdasarkan penelitian sebelumnya, yaitu Octaviani 2007 saja pemaparan proposal penelitian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.